Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang diberi judul Mengucap Syukur Senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, tidak lain daripada kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah, yang sedang, dan yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas dari Kolose 3, ayat 12-17 dalam 1 jam ke depan ini. Dan kita tahu, dalam 1 jam ini kita akan dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, akan saya bacakan bagi kita sekalian dari teks kita pada hari ini, Kolose 3 ayat 12-17 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, therefore, kesimpulan daripada segala sesuatu yang sebelum ini tertulis, ini kesimpulannya. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi perekatnya itu adalah kasih. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan ayat kuncinya, bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Ketika mengalami saat-saat yang sulit, kita sulit untuk bersyukur, atau kita mungkin tidak dapat mengucapkan ucapan syukur. Namun kita melihat sebuah contoh yang baik yang diberikan Tuhan Yesus pada saat dia terpaku dalam keadaan tersalib, dalam keadaan sakit di kayu salib. Dia bisa melepaskan pengampunan akibat ucapan syukur yang ada di dalam hatinya. Untuk apa yang dia kerjakan, yaitu untuk membayar upah dosa orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Dia bukan dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan sakit. Namun di masa-masa penderitaan dan ketakutan itu, sebenarnya kita masih dapat bersyukur kepada Allah karena janji-janjinya yang melimpah dan kebaikannya yang tak pernah berubah. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, suatu perubahan yang mengherankan akan terjadi di dalam diri kita. Henry Frost, seorang mantan utusan Injil yang melayani di daratan Tiongkok, mengalami sendiri hal tersebut. Suatu hari ia berkata, setelah menerima berita buruk dari rumah, bayangan hitam menyelimuti jiwa saya.
Ia dipenuhi dengan ketakutan. Dia dipenuhi dengan ketidaktenangan di dalam hatinya. Saya berdoa, kata Henry Frost. Tetapi kegelapan itu, bayangan rasa takut ini juga tidak menghilang. Saya paksakan diri saya untuk bertahan. Tapi kegelapan itu, rasa takut akibat berita buruk yang diterimanya dari rumah, semakin pekat menyelimuti hatinya. Kemudian saya pergi ke rumah misi dan melihat sederetan kata-kata tertulis pada dinding rumah misi itu yang berbunyi sebagai berikut. Cobalah mengucap syukur. Saya mencoba melakukannya demi saya membaca kata-kata tersebut. Dan pada saat itu juga, bayangan gelap yang menyelimuti hati saya tersebut lenyap dan tidak kembali. Pemazmur, yaitu Raja Daud, berkata, ia berkata benar, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mungkin area akhir-akhir ini kita merasakan bayangan yang menutupi kehidupan rohani kita. Begitu gelap dan begitu pekatnya, sehingga Tuhan itu tidak terlihat sekalipun dia adalah terang. Kita tahu. Gelap tidak dapat bersatu dengan terang. Tapi pikiran kita dan hati kita dipenuhi dengan kegelapan, sehingga segala sesuatu yang kita ketahui sirna, hilang. Nah, atau mungkin juga kita sedang bergumul, menanggung beban yang berat yang tampaknya tidak sanggup kita pikul. Padahal Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika demikian, tundukkanlah kepala dan mulailah bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat, yang sedang perbuat, dan akan perbuat lagi bagi kita di dunia ini. Dan nanti di akhirat. Katakan kepada Tuhan bahwa kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Ungkapan rasa syukur kita akan keselamatan kita ini, untuk kehidupan kita ini, dan untuk hal-hal baik yang telah Tuhan berikan kepada kita, akan membangkitkan harapan baru di dalam ucapan syukur tersebut, bahwa kita sadar dan membawa itu ke alam bawah sadar, membawa itu ke dalam alam sadar kita, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya, kita dapat mulai merasakan berkat dari ucapan syukur tersebut mulai mengalir masuk ke dalam kehidupan kita. Beban yang berat akan menjadi ringan ketika ketidakmampuan untuk mengucap syukur tersebut disingkirkan saat kita membawa ke alam sadar kita untuk mengingat kembali segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di masa lampau, yang sedang Tuhan kerjakan, dan akan Tuhan kerjakan lagi. Ini dasar kita yang menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan tersebut. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang bersyukur? Apa yang Alkitab katakan? Kita mau pelajari terlebih dahulu. Bersyukur adalah salah satu tema Alkitab yang paling menonjol. Ditampilkan secara jelas. Tuhan mau kita melalui pengajaran di dalam Alkitab untuk senantiasa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18 mengatakan, saya bacakan bagi kita sekalian, bersukacitalah senantiasa. Yesus di tengah-tengah penderitaannya, dia bersukacita karena dia dapat mengakhiri segala sesuatunya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapaknya yang menguntungkan orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Ucapan syukur itu melihat hasil daripada apa yang dia kerjakan itu jauh lebih besar dari penderitaan yang dialami seketika itu. Dia berpikir seperti itu, karena itu keluar ucapan syukur. Nah, jika kita dapat melihat sebuah gambaran yang lebih besar dari apa yang sedang kita alami, maka ucapan syukur pun tidak dapat membatasi kita untuk tidak bersyukur. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hal tertentu, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kita dapat mengerti pesan tertulis yang disampaikan Alkitab ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yesus dalam keadaan tersalib,
Bersyukur harus menjadi gaya hidup kita secara konsisten. Bukan sesekali. Mengalir secara alami dari hati melalui mulut kita. Saat kita menggali Alkitab sedikit lebih dalam lagi, kita akan mengerti mengapa kita harus bersyukur dan juga bagaimana bersyukur dalam keadaan yang berbeda, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit. Pemazmur sering melakukan ini. Mazmur 136 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya artinya tiada henti. Di sini kita melihat ada dua alasan untuk bersyukur yang dikatakan Raja Daud di dalam Mazmur 136 ayat pertama ini. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang tiada henti, yang selama-lamanya. Dan yang kedua, kasih setianya mengalir bersama dengan kebaikannya itu. Ketika kita mengenali sifat kebobrokan kita sendiri dan memahami bahwa di luar Allah hanya ada kematian. Yohanes 10 ayat 10, Roma 7 ayat 5, tanggapan alami kita adalah bersyukur atas kehidupan yang Dia berikan. Jika kita menyadari di luar Kristus tidak ada kehidupan, maka kita akan bisa bersyukur. Bayangkan, kalau orang menolak Kristus yang adalah sumber kehidupan, yang mengatakan, I am the way, the truth, the life. Aku satu-satunya kehidupan. Aku satu-satunya jalan. Aku satu-satunya kebenaran. Jika kita menolak yang satu-satunya ini, kita tidak pernah akan bertemu dengan sumber yang lainnya. Karena Dia satu-satunya. Jadi kalau kita menolak sumber satu-satunya kehidupan, dari mana kita mendapatkan kehidupan yang lain? Tidak ada lagi. Tidak ada kehidupan yang lain, karena Dia satu-satunya. Di mana ada jalan lain lagi untuk sampai ke surga? Tidak ada lagi kalau kita menolak, karena Dia satu-satunya. Di mana ada lagi sumber kebenaran? Nggak ada lagi, karena Dia satu-satunya. Di mana lagi ada sumber informasi yang tertulis secara akurat di dalam manual yang bernama Bible, jika kita tolak, nggak ada lagi. Jadi kita harus mengerti tentang hal ini. Pada waktu kita tahu dan kita membawa dari alam bawah sadar ke alam sadar kita, bahwa di luar Kristus tidak ada kehidupan, maka kita akan bersyukur. Circumstances yang kita alami itu adalah byproduct akibat daripada dosa kita itu sendiri. Sehingga kita terjebak di dalam macam-macam hal di dalam kehidupan ini. Tapi circumstances yang kita alami tidak merubah kasih Allah. Tidak merubah kesetiaan Allah. Bahwa Dia tetap hadir di dalam kehidupan kita untuk memberikan jalan keluar dan memberikan endurance kepada kita itu sendiri untuk sanggup bertahan dan keluar daripada circumstances yang kita alami. Mazmur 30 maksud saya, ayat 1 dan 2. Memuji Tuhan atas pembebasannya. Memuji Tuhan atas pembebasannya. Nah, Daud menulis, aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Wow. Dia tahu ini satu-satunya sumber kehidupan. 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bawa persembahan ucapan syukur kita setiap hari saat kita bangun. Kita nggak seharusnya bangun setiap hari. Bukan sesuatu yang kita take it for granted. Ada banyak orang yang tidur tapi nggak bangun di pagi hari. Ayat yang kelima, sebab sesaat saja ia murka. Sebentar kok marahnya. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. 6. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. 7. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh.
Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. 8, kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Dan kepada Tuhanku, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? 10, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Dia sedang bargain ini dengan Tuhan. Waktu saya membaca ayat yang pertama ini tadi, aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Saya sempat melihat sebuah video klip anjing yang jatuh ke dalam sungai. Di sana begitu banyak buaya yang siap menerkamnya dan berenang ke arah anjing tersebut. Anjing ini mencoba di sana di tepi sungai tersebut ada sebuah tembok. Di sana ada sebuah besi. Dia mencoba meloncat ke besi tersebut. Jatuh. Dan kali kedua dia meloncat, dia berhasil menggantungkan kakinya ke besi tersebut. Dia bebas dari terkaman buaya. Dan dia ditolong oleh orang yang lain yang berdiri di samping itu untuk mengangkat dia yang tergantung pada besi tersebut. Anjing ini diangkat ke atas. Ini yang digambarkan oleh pemazmur. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati ke atas. Seperti anjing ini yang digambarkan ini. Kalau kita bisa membayangkan bahwa Tuhan mengangkat kita dari dunia orang mati, kita bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, engkau masih hidup di dunia, tapi sebenarnya engkau mati. Karena engkau hukuman itu sudah tersedia. Karena barang siapa tidak percaya kepada anak Allah, dia terhilang, kan kata Alkitab. Artinya sentence itu sudah ada. Engkau yang dikatakan hidup, mati. Nah, Allah mengulurkan tangannya kepada kita untuk mengangkat kita melalui anaknya, untuk memberikan keselamatan ini kepada kita. Persoalannya, maukah kita menerima uluran tangan tersebut? Agar kita dapat menikmati hidup. Jika kita berpikir secara baik, Allah telah melakukan segalanya bagi kita. Cuma kita yang mengeraskan hati untuk tidak mau menerima uluran tangan tersebut dan tetap kita memarahi Tuhan di dalam hal ini. Sebagai tidak adil. Ayat 11. Saya lanjutkan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Wow. Ucapan syukurnya sampai demikian rupa. 12. Dari masih Mazmur 30 ya. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini Daud bersyukur kepada Tuhan setelah ia keluar dari keadaan yang sangat sulit. Berapa seringnya kita keluar dari sebuah permasalahan tanpa ucapan syukur, seakan-akan seolah-olah sudah seharusnya Tuhan melakukan itu bagi kita. Ingat cerita tentang Edward Spencer yang pernah kita bahas? Orang menyelamatkan dari kapal yang karam yang terbelah tersebut. Ada 17 orang yang diselamatkan oleh Edward Spencer dan dia sendiri menjadi lumpuh di tengah-tengah danau yang membeku tersebut. Dari 17 orang yang diselamatkan oleh Edward Spencer ini, tidak satu orang pun kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Edward yang mengalami kelumpuhan tersebut. Berapa sering kita melakukan hal yang sama setelah kita keluar dari permasalahan kita keluar dari mara bahaya, ditabrak, atau segala sesuatu yang lain. Kita pergi tanpa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan itu. Bahkan kita dengan santainya berkata, Tuhan tahulah. Tuhan tahu betul. Tetapi apakah kita tahu untuk bersyukur kepada Tuhan? Itu yang menentukan di dalam hal ini. Kita lihat, saya katakan sekali lagi. Di sini Daud bersyukur kepada Tuhan setelah ia keluar dari keadaan yang sangat sulit. Mazmur syukur ini tidak hanya memuji Tuhan pada saat itu, tetapi juga mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Artinya berkaitan satu dengan yang lain. Saat ini dilepaskan,
Tapi bagaimana dengan masa lalu, di mana Tuhan sudah meluputkan kita dari segala macam setiap hari? Bisakah kita bersyukur mengingat kebaikan Tuhan ini? Ucapan syukur Daud memberitakan tentang karakter Allah yang begitu indah, sehingga pujian adalah satu-satunya tanggapan yang tepat. Nah, di sini kita lihat pujian tersebut lahir dari hubungan yang sehat dengan Tuhan itu. Dia mengenal siapa Tuhan itu. Karena itulah lahir pujian. Bagi para worship leaders, saya menyampaikan pesan ini. Anda memuji Tuhan harus disadari sebagai akibat hubungan Anda dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga pada waktu Anda memuji Tuhan tersebut, pujian tersebut lahir sebagai refleksi dari hubungan Anda dengan Tuhan. Dan pada waktu Anda memimpin pujian sebagai worship leader, Anda menampilkan diri Anda sebagai teladan, sebagai seseorang yang mengenal pribadi Tuhan, agar dapat menjadi teladan bagi semua orang, jemaat yang hadir. Bukan audiens, tapi jemaat yang hadir di sana. Di dalam hal ini. Yang meniru. Dan kepada para pendeta, saya juga seorang pendeta, saya ingin mengajak. Itu ranahnya worship leader. Dan kita jangan sampai mencampuri pada saat mereka sedang melantunkan pujian di atas pulpit dengan memberikan kecaman-kecaman tertentu di dalam hal ini. Izinkan worship leader tersebut mengambil alih bagian daripada ini saat ia sedang berada di pulpit untuk membawa jemaat semua dekat kepada Tuhan. Sedangkan jemaat juga bertanggung jawab masing-masing untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, bukan bergantung kepada worship leader, sehingga mencela atau mengkritik pujian ini tidak naik. Padahal engkau yang tidak memuji Tuhan secara jujur. Di tengah kesulitan, Daud mengingat siapa Tuhan itu. Dan sebagai hasil mengenal dan mempercayai Tuhan, dia mengucap syukur. Ayub memilih sikap memuji yang serupa, bahkan saat menghadapi kematian. Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1:21. Dengan demikian Ayub tidak bersalah di dalam ucapan dan perilakunya. Jangan sampai dalam kemarahan kita mengucapkan kata-kata yang akan kita sesali karena kita melemparkan kemarahan kita kepada Tuhan yang begitu baiknya bagi kita. Ada juga contoh ucapan syukur orang percaya dalam perjanjian baru. Paulus misalnya, seorang rasul yang diangkat menjadi rasul dalam perjalanannya ke Damaskus. Paulus dianiaya berat. Namun ia menulis dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 yang saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dia mengalami banyak masalah. Dia lihat selalu membawa kami di jalan kemenangan. Akhirnya itu yang dilihat. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana, sekalipun maut mengintipnya. Penulis kitab Ibrani berkata dalam Ibrani 12, ayat yang ke-28. Saya bacakan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, ini kesimpulan perkataan jadi ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Petrus memberikan alasan untuk bersyukur atas duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jangan marah akibat dari tes yang diizinkan Tuhan terjadi untuk melihat kesetiaan kita, untuk melihat kemampuan kita mempergunakan firman yang telah kita ketahui. Dengan mengatakan bahwa mengalami kesulitan, melalui kesulitan, iman kita dapat dibuktikan kemurniannya, dan kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, pada waktu
tes diberikan, kita meminta kepada Tuhan hikmat dan marifat. Endurance kita mintakan. Agar kita dapat bertahan melalui tes yang ada tersebut dengan hikmat dan marifat, melihat jalan keluarnya bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita berdoa, Tuhan hilangkan semua tes-tes yang ada ini, kapan lulusnya? Kita nggak pernah tahu di dalam hal ini. Tuhan mengatakan, aku melatih tanganmu untuk berperang. Kalau kita tidak pernah berperang waktu musuh datang, kita tidak tahu bagaimana menggunakan lembing, tombak, pedang, dan semuanya ini. Kita justru mengatakan, Tuhan ajarkan tanganku, latih aku untuk mengenal taktik strategi daripada si iblis musuhmu untuk dapat memenangkan pertandingan ini dengan hikmat dan marifat yang berasal daripada engkau dan endurance yang berasal daripada engkau. Umat Allah adalah orang-orang yang bersyukur karena mereka menyadari banyak yang telah diberikan Allah di dalam Kristus kepada mereka. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan tadinya di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Yang Petrus mengatakan duka cita oleh berbagai pencobaan ini. Iman kita dapat dibuktikan kemuliaannya dan kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus menyatakan dirinya, kemuliaannya. Menyatakan dirinya. Ingat ini baik-baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa umat Allah adalah orang-orang yang tahu bersyukur. Karena mereka menyadari betapa banyak yang telah diberikan Allah di dalam Kristus kepada mereka, yaitu kehidupan yang tidak dapat kita peroleh di luar Kristus. Salah satu ciri akhir zaman adalah kurangnya ucapan syukur seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egosentrik, dan menjadi hamba uang. Semua di pikirannya itu uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa orang jahat tidak tahu berterima kasih. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Karena itu, sudah selayaknya kita berterima kasih sambil menaikkan ucapan syukur atas setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang telah kita terima dari Allah. Nah, saat kita bersyukur, fokus kita beralih dari keinginan egois, everything is about me, from me to me. Ya, and me. Dan rasa sakit yang kita alami ini, ya. Saat kita bersyukur, fokus kita beralih dari keinginan egois dan rasa sakit kita yang kita alami ini. Kita harus memiliki gambaran yang besar di dalam hal ini. Mengungkapkan rasa syukur membantu kita mengingat bahwa Tuhan memegang kendali dan selama ini tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu bersyukur bukan hanya sesuatu yang kita lakukan sesekali, tapi setiap hari karena Tuhan sumber segala kebaikan, layak menerima pujian dan ucapan syukur dari kita yang menerima setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang dianugerahkan kepada kita sekalian dari Bapa sumber segala kebaikan ini. Bersyukur itu adalah sesuatu yang sehat. Sehat banget. Dan bermanfaat bagi kita. Bagi kita manfaatnya. Sama halnya seperti mengampuni. Manfaatnya bagi kita. Bersyukur itu mengingatkan kita pada gambaran yang lebih besar. Bahwa kita adalah milik Allah. Dan bahwa kita telah diberkati dengan segala berkat rohani. Efesus 1 ayat yang ketiga. Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Bukankah itu berkat rohani yang terbesar? Yang diurapi Allah ada dalam kehidupan kita. Dan di dalam ini. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Bukankah itu sebuah berkat rohani yang terbesar?
Sungguh kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan artinya sekalipun tidak ada harapan bagi kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri atas usaha kita sendiri, namun Allah menyiapkan sarananya, caranya, bahwa kita dapat diselamatkan dengan mengutus putranya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh kehidupan yang kekal. Bukankah ini kehidupan yang berkelimpahan dalam pengertian, kita yang mati dijadikan hidup? Bukankah hidup yang berkelimpahan setelah kita tahu tujuan kita neraka sekarang diangkat keluar? Tujuannya bukan lagi neraka di dalam Kristus, tetapi adalah surga. Inilah kehidupan yang berkelimpahan itu. Jangan sampai ini diselencengkan sehingga memberitakan tentang Injil kemakmuran. Lihat, Tuhan mau hidup kita berkelimpahan. Wah, uangnya berkelimpahan. Berikan dulu kepada pendetanya. No. Menipu. Berbohong. Jangan selencengkan firman Tuhan. Tanggung jawabnya nanti di hadapan Tuhan. Ingat bagi para pendeta dan guru-guru Alkitab. Upah guru itu dinilai berdasarkan statusnya sebagai guru. Jadi kalau kamu tahu sesuatu itu salah, kamu lakukan, upahnya berbeda. Jadi saya ingatkan rekan-rekan sepelayanan saya untuk mengingat akan hal ini. Dan rasa syukur itu sudah sepatutnya diberikan kepada Tuhan, sumber segala kebaikan. Mengapa mengucap syukur kepada Tuhan itu penting? Mengapa? Alkitab dipenuhi dengan perintah untuk mengucap syukur kepada Allah. Perintah ini perintah. Kebanyakan ayat menyebutkan alasan mengapa kita harus berterima kasih kepadanya. Seperti bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 3. Pernah nggak kita berpikir kasih setianya itu untuk selama-lamanya? Artinya tidak ada circumstances yang dapat merubah kasih setianya untuk selama-lamanya dikatakan. Jika ada circumstances atau keadaan yang dapat membantalkan kasih setianya, maka Allah itu bukan kasih. Kalau ada circumstances atau keadaan yang dapat membatasi kasih setianya, di manakah nilai cinta kasih itu? Nol. Manusia berpikiran seperti itu. Kamu baik kepadaku, aku baik kepadamu. Saat engkau berubah kebaikanmu kepadaku, aku juga nggak mau baik kepada engkau. Itu manusia. Tuhan tidak seperti itu. Sebab ia baik. Mazmur 118:29. Ia baik. Ini tidak dapat dirubah oleh apapun. Keadaan apapun tidak dapat merubah ini. Jika ini dapat dirubah, tidak satupun manusia yang selamat. Karena kita semua berdosa dan jahat kepada Tuhan. Namun ia tetap baik dan menawarkan kebaikan ini untuk menyelamatkan kita. Dan kasih setianya untuk selamanya. Mazmur 105. Karena itulah dia datang. Dia setia. Sejak Kejadian 3:15 waktu manusia jatuh dalam dosa, dia menawarkan jalan keluarnya ini. Digenapi 2000-an tahun yang lalu. Ucapan syukur dan pujian selalu berjalan beriringan. Kita tidak dapat memuji dan menyembah Tuhan secara memadai tanpa juga bersyukur. Bagaimana orang bisa memuji menyembah tanpa mengucapkan syukur? Nggak mungkin. Bersyukur itu saya katakan tadi adalah refleksi daripada kita mengenal siapa, yang kepada siapa kita bersyukur. Ini hubungan sehat. Nah, hubungan yang terjalin dengan sehat ini, melalui hubungan ini kita bersyukur, dan karena kita tahu pribadi yang kepadanya kita bersyukur, sumber segala-galanya ini, satu-satunya ini, untuk itulah kita melantunkan juga puji dan sembah yang kepadanya kita menyembah. Karena kita tahu siapa dia. Merasakan dan mengungkapkan penghargaan itu baik bagi kita. Jangan sampai seseorang keburu mati, lupa aku bilang, aku mau berterima kasih kepada dia. Iya dia sudah keburu dikubur. Aku baru sadar dia baik kepadaku, baru dihitung kebaikan apa yang dilakukannya, terlambat. Punya self-confidence untuk mengatakan kebenaran ini kepada orang itu. Seperti ayah yang bijaksana, Tuhan ingin kita belajar bersyukur atas semua anugerah,
yang Dia berikan kepada kita. Itu tertulis dalam Yakobus 1 ayat 17. Kita perlu untuk diingatkan bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan sumber segala-galanya ini. Tanpa rasa syukur, kita menjadi sombong dan egois karena kita dapat tergoda oleh kesombongan yang ada dalam hati kita. Bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dan miliki adalah hasil kehebatan kita semata-mata. Karena kepintaran kita, karena kebolehan kita. Ini sombong. Ucapan syukur menjaga hati kita dalam hubungan yang benar dengan Sang Pemberi. Mama saya dulu mengajarkan, saat engkau berbuat baik, segera lupakan. Tapi saat engkau menerima kebaikan, jangan pernah lupakan itu supaya kamu bisa hidup bersyukur. Sebuah nasihat yang baik yang akan saya simpan. Mengucap syukur juga mengingatkan kita betapa banyaknya yang kita miliki. Manusia rentan terhadap keserakahan. Gampang menjadi serakah, greedy. Ini sikap manusia. Kita cenderung fokus pada apa yang tidak kita miliki. Saya ulang ya. Kita cenderung fokus pada sesuatu yang tidak kita miliki dan melupakan segala sesuatu yang telah kita miliki yang Tuhan berikan kepada kita. Coba berhenti sejenak dan pikirkan ini, benar apa salah? Akan kita temukan benar. Dengan mengucap syukur terus-menerus, kita diingatkan betapa banyak yang kita miliki. Hidup ini aja. Bayangin. Orang yang mau tenggelam, ditawarkan emas juga nggak mau tuh. Ditawarkan perahu dia mau. Ditawarkan kayu dia mau. Supaya tetap bisa mengapung. Ya, ketika kita fokus dengan menghitung berkat-berkat yang telah kita terima, kebaikan-kebaikan yang kita terima, daripada fokus terhadap keinginan, fokus terhadap sakit hati, kita akan lebih bisa bersyukur dan kita pun akan bahagia. Ketika kita mulai berterima kasih kepada Tuhan untuk hal-hal yang biasanya apa? Yang biasanya kita terima begitu saja, perspektif kita akan berubah. Karena sekarang kita akan melihat sebuah kebaikan itu bukan sesuatu, ya sudah seharusnya kita menerima kebaikan. Hal yang biasa aja. Kalau orang narsis akan berpikir begitu. Ya karena aku memang sudah begini, sudah seharusnya kebaikan itu datang dalam hidupku. Itu pikiran narsis. Kita harus membedakan ini dengan pikiran sehat. Bahwa Tuhan memilih untuk memberkati. Hujan aja didatangkan bagi semua orang kok. Kita perlu menyadari bahwa kita bahkan tidak bisa hidup tanpa anugerah dan rahmat Tuhan. Nggak mungkin. Yang perlu kita ingat adalah, jika kita tidak dapat bersyukur terhadap segala sesuatu yang kita miliki, bagaimana mungkin kita dapat bersyukur terhadap sesuatu yang belum kita miliki, yang merupakan keinginan kita semata-mata. Sehingga pada waktu sudah kita miliki, kita pun tidak bersyukur. Yang dimiliki aja kita tidak syukuri. Perhatikan itu. Saya banyak lihat di rumah sakit. Waktu sehat, nggak kepikiran bahwa ini adalah anugerah, dapat dinikmati. Begitu sakit, dia kalang kabut, dia bingung. Cobalah bersyukur setiap hari terhadap kesehatan yang kita miliki, terhadap pakaian yang melekat pada tubuh kita, terhadap napas yang ada pada kita. Berapa banyak orang yang membutuhkan oksigen dan kesulitan bernapas. Coba syukuri terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Kita nggak perlu mendengarkan dentuman meriam, peluru yang berdesing, seperti yang di tempat-tempat daerah perang. Kita nggak perlu. Bersyukurlah segala sesuatu yang kita alami saat ini. Kita dapat memberitakan firman seperti ini. Berbanding daerah-daerah yang tidak dapat, harus bergerak di bawah tanah dan sebagainya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini kehendak Allah untuk bersyukur. Kita harus bersyukur, tidak hanya untuk hal-hal yang kita sukai, tetapi juga untuk keadaan dan atau situasi yang tidak kita sukai atau kurang sukai, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita loh di dalam segala hal. Ketika kita secara sadar, saya katakan sadar,
Berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita menjauhkan diri kita dari kepahitan. Kita tidak bisa bersyukur dan pahit sekaligus. Kita menjelaskan mata air yang bersih dan keruh nggak bisa mengalir bersama-sama, tuh nggak bisa. Kita tidak bisa berterima kasih kepadanya atas malapetaka yang terjadi. Kita tidak, saya ulang ya, saya katakan pelan-pelan. Kita tidak berterima kasih kepada Tuhan atas malapetaka yang terjadi. Tetapi kita berterima kasih kepadanya karena Tuhan menopang kita melewatinya. Yakobus 1 ayat 12. Dan juga kita tidak berterima kasih karena tetangga kita celaka. Nah, rasain loh. Bukan. Orang Jerman menyebutnya Schadenfreude. Artinya senang melihat orang lain celaka. Orang narsis begitu juga. Ini karakter narsis. Kita jangan memiliki karakter seperti itu. Tuhan katakan kalau kita bersukacita atas kecelakaan orang lain, Alkitab mengatakan maka kecelakaan itu yang intensinya kepada orang ini akan berbalik kepada kita. Ingat ayat ini. Kita tidak berterima kasih kepada Tuhan atas kejahatan yang tidak Dia sebabkan, tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan ketika Tuhan memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. 2 Korintus 12 ayat 9. Untuk itulah kita berterima kasih, bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas janjinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang menanyakan, masa waktu kita mengalami kecelakaan kita berterima kasih untuk kecelakaan? Bukan untuk celakanya tadi saya katakan. Kita berterima kasih. Ya. Tapi kita berterima kasih karena Tuhan menopang kita melalui masa-masa seperti itu. Memberikan jalan keluar, memberikan hikmat marifat kepada kita. Yakobus 1:12 tadi saya katakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut telah saya jawab dalam pembahasan hari ini. Kita dapat memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan bahkan ketika kita tidak merasa bersyukur atas keadaan tersebut. Hati kita nggak pengen, tapi Tuhan katakan ini perintah Tuhan, bersyukurlah. Banyak hal. Artinya kalau kita mampu melihat sebuah gambaran yang besar di balik itu, kita akan dapat bersyukur. Kita bisa berduka, namun kita tetap bisa bersyukur. Kita bisa terluka, namun kita tetap bisa bersyukur. Kita bisa marah pada dosa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Salah satu contoh, melihat pada hari-hari ini tentang apa yang terjadi, tentang kegerakan-kegerakan amoral, immorality, buku-buku yang tidak berbobot, yang sangat immoral, masuk ke public library, pengajaran kepada sekolah-sekolah termasuk satanism, after school program, kemarahan, divine anger itu ada dalam diri saya melihat itu. Yang menyebabkan saya berpikir bagaimana cara gereja harus melindungi anak-anak ini daripada pencucian otak tersebut. Kemarin saya lihat sebuah berita, anak umur 15 tahun yang menyesali apa yang telah dilakukannya 3 tahun sebelum dia berumur 18 tahun dengan membuang payudaranya. Karena dia berpikir dia seorang wanita, dia berpikir dia adalah seorang pria yang terjebak dalam tubuh wanita. Dia membuang payudaranya. Umur 18 tahun, 3 tahun berikutnya dia ingat, dia suruh rumah sakit tersebut. Jangan sampai sesuatu yang seperti ini terjadi. Karena kita tidak dapat melawan kodrat Allah. Allah yang menentukan kita menjadi pria atau wanita. Terima itu sebagai kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lawan kodrat itu, karena hal ini akan membawa penyesalan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Alkitab sebutkan sebagai korban pujian. Ibrani 13:15 bahwa di dalam segala sesuatu kita melihat gambaran besarnya dan pujian itu keluar dari mulut kita. Mengucap syukur kepada Tuhan, menjaga hati kita dalam hubungan yang benar dengannya dan menyelamatkan kita dari serangan emosi yang meluap-luap dan bersikap berbahaya yang akan merampas kedamaian yang Tuhan inginkan, yang ingin kita alami. Filipi 4 ayat 6-7. Dalam kemarahan kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ayub mengatakan, aku berkata sekali dan sekarang aku sesali, aku cabut. Nggak mungkin dicabut. Setelah keluar. Damage has already been made.
Apa yang Alkitab katakan tentang sikap yang tidak tahu berterima kasih ini? Alkitab berbicara banyak tentang rasa syukur dan juga kekurangannya. Tuhan tahu bagaimana kita diciptakan dan Tuhan merancang kita untuk bertumbuh ketika kita rendah hati. Artinya kita bertumbuh dalam kerendahan hati, bermoral dan bersyukur. Ketika kita sombong, tidak bermoral, hidup seenaknya, dan tidak tahu berterima kasih, kita tidak dapat bersekutu dengannya. Kata kunci bersekutu. Kita juga tidak dapat mengalami apa artinya diciptakan menurut gambar Allah ini. Kita tidak bersekutu dengannya. Kita tidak dapat mengatakan Tuhan tahulah. Saya ulang lagi. Tadi saya sampaikan Tuhan tahu. Tapi apakah kita tahu kewajiban kita untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bersyukur dalam segala hal? Jadi Tuhan berulang kali mengingatkan umatnya untuk senantiasa bersyukur dan selalu mengingatkan kita bahwa hati yang bersyukur adalah hati yang gembira. Tahu hanya satu hal, melakukannya ada hal yang lain. Tidak tahu berterima kasih dan tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan yang dianugerahkannya kepada kita adalah dosa. Karena dengan tidak berterima kasih dan tidak bersyukur, kita telah menyepelekan Tuhan yang adalah sumber sang pemberi segala kebaikan, sumber kebaikan. Roma 1 ayat 18-32 memberikan gambaran rinci tentang kejatuhan seseorang atau masyarakat. Tercantum di samping penyembahan berhala yang menyebabkan kehancuran mereka, kejatuhan mereka, juga imoralitas seperti homoseksualitas, dan setiap jenis pemberontakan, termasuk tidak berterima kasih, adalah akibat mereka tidak memiliki rasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena kalau orang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, membutakan mata mereka, menulikan telinga rohani mereka untuk memikirkan tentang kebaikan dan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan, maka malapetaka akan menyongsong mereka. Kesombongan akan muncul. Karena itu mereka berpikir itu karena mereka, kehebatan mereka. Jika ia memiliki sikap berterima kasih, sudah barang tentu ia dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakannya sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita. Ini kodrat yang Tuhan berikan dan jangan dilawan. Memberontak melawan kodrat yang telah Allah tetapkan tidak akan merubah keadaan awal pada saat Tuhan menciptakan kita. We cannot fight God and win. If God determined us to be a woman, to be a man, fighting him will not bring us anywhere. It will not change the fact throughout eternity. You cannot change XY into XX. You cannot change XX into XY. Period. Give praise unto him for who you are. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah dikatakan, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dipolitisasi semuanya ini. Ini masanya gereja bangkit bukan menutup mata karena gereja bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu sebagai kebenaran absolut. Mereka pada dasarnya menyepelekan Tuhan dan mereka tidak menerima takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena mereka tidak memiliki takut akan Tuhan yang adalah permulaan hikmat, maka mereka juga tidak memiliki hikmat itu. Dan karena mereka tidak berhikmat, maka mereka tidak memiliki perlunya bersyukur bahwa Allah telah menganugerahkan segala-galanya kepada mereka, dan karena itu mereka melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka memberontak terhadap ketentuan Allah, terhadap kodrat Allah. Dan bagi para pendeta, bagi para guru-guru yang mengajarkan kebenaran Alkitab, kita juga perlu memiliki rasa takut akan Tuhan yang merupakan permulaan hikmat, sehingga kita tidak berkompromi demi untuk mempolitisasi segala sesuatu yang disampaikan pemerintah. Kita perlu berdiri atas kebenaran Alkitab di dalam hal ini dan membuat perbedaan sesuai dengan kebenaran Alkitab.
Karena pada akhirnya kita berdiri di hadapan tahta pengadilan suci untuk mempertanggungjawabkan ini. Dari hal ini kita mengetahui bahwa Allah memandang hati yang bersyukur dan hati yang tidak bersyukur dengan serius. Tuhan lihat ini. Selama seseorang atau suatu budaya dalam suatu masyarakat tetap bersyukur kepada Tuhan, hal ini berarti bahwa mereka tetap peka terhadap kehadiran Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan membutuhkan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Ia ada dan Dia hadir dalam kehidupan kita. Dan rasa tidak tahu berterima kasih menunjukkan bahwa kita gagal memenuhi tanggung jawab kita untuk mengakui Dia, sehingga kita mengambil sikap tidak berterima kasih atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Ketika kita menolak untuk berterima kasih atau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita, kita menjadikan diri kita keras hati. Artinya kita menjadi keras hati. Dan sepertinya ada sebuah kebanggaan bahwa kita tidak perlu berterima kasih kepadanya. Ketika kita menerima begitu saja semua yang Tuhan telah berikan kepada kita dan kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Untuk dapat berterima kasih, tadi saya katakan kita harus membawa segala sesuatu dari alam bawah sadar kita, alam sadar kita. Melihat segala sesuatu yang kita peroleh ini adalah berasal dari Tuhan. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis rutinitas berada di dalam alam bawah sadar kita, seperti kita menyetir ke kantor, kita nggak mikir kita sudah sampai di sana. Kita baru mikir kalau jalan itu tutup. Kalau ini sebuah rutinitas, termasuk berdoa, termasuk beribadah, termasuk baca Alkitab, nggak akan membawa kita kemana-mana. Break rutinitas tersebut. Penyembuhan 10 orang yang menderita penyakit kusta, kita lihat di sini. Yang disembuhkan oleh Yesus memberikan contoh betapa Allah sangat menghargai rasa syukur. Tertulis dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Yesus menyembuhkan berapa orang? 10 orang. Yesus menyembuhkan ke 10 orang itu. Tetapi hanya ada satu yang kembali untuk berterima kasih kepadanya. Tertulis dalam Lukas 17 ayat 15. Alkitab secara khusus, garis bawahi, khusus mencatat bahwa penderita kusta yang bersyukur itu, by the way, bukan orang Yahudi. Wow. Dia adalah seorang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi. Sebuah fakta yang menegaskan bahwa orang Yahudi bukanlah satu-satunya orang yang dapat meraih hati Tuhan. Tuhan memperhatikan mereka yang berterima kasih kepadanya. Tercatat ini. Orang Samaria ini tahu berterima kasih. Terlepas dari status sosial politik atau tingkat spiritualitasnya. Pertanyaannya adalah, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tanya Tuhan Yesus dalam Lukas 17 ayat 17. Lukas 17 dengan demikian menunjukkan kekecewaan Tuhan Yesus atas ketidaktahuan sebagian besar orang bagaimana harus bersyukur kepada Tuhan. Tadi minta disembuhkan, ngomong, setelah disembuhkan nggak mau berterima kasih atau sembilan. Thank you. You don't mean anything. It doesn't mean anything. Tidak bersyukur dengan cara yang layak, tidak bersyukur dengan cara yang baik. Berhentilah secara spontan, sejenak, ambil waktu, bersyukur dengan cara yang benar. Bukan sambil lewat. 2 Timotius 3:2 menggambarkan akan seperti apa manusia di hari-hari terakhir. Ini hari terakhir, hari-hari ini, di mana kita hidup hari ini. Dan salah satu cirinya adalah tidak tahu berterima kasih, tidak menerima firman Tuhan dengan respect, sambil lewat. Ketika kesombongan dan penguasaan diri menjadi mode, hati manusia tidak memiliki siapapun untuk berterima kasih. Kita menjadi yakin akan supremasi kita. Kita supreme, kita anggap. Kita menjadi yakin akan supremasi diri kita sendiri. Dan menganggap semua yang kita miliki sebagai hadiah yang adil atas upaya kita sendiri. Ini pikiran orang narsis. Kita harus bijaksana untuk memperhatikan pertanyaan retoris Paulus. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Aneh jawab ini. Siapa menganggap engkau penting? Bahasa sehari-hari, siapa menganggap lu penting tuh? Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima,
Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Pertanyaan lain, mengapa engkau tidak mau mengakuinya bahwa engkau menerima ini atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan? Ngapa nggak mau? Bukankah ini kesombongan? Ayub 1:21 mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada saat kita menyadari bahwa kita datang ke dunia ini dengan telanjang, artinya tidak membawa apapun juga, dan dengan telanjang pula kita meninggalkan dunia ini, tidak ada yang kita bawa pergi, maka kita akan mengerti segala sesuatu yang kita miliki antara saat kita lahir titik itu, sampai kita meninggal adalah pemberian Tuhan. Titik. Waktu kita lahir, kepada kita dikenakan pakaian dan kita dimandikan. Pada waktu kita mati, kita pun dimandikan dan kepada kita pun dikenakan pakaian. Jadi kita bergantung kepada orang lain. Jangan ada yang bermegahkan diri. Aku nggak butuh orang lain. Yang benar. Waktu kamu lahir, siapa yang mandikan kamu? Siapa yang kenakan pakaian pada kamu? Waktu kamu mati, siapa yang mandikan kamu? Siapa yang kenakan pakaian terakhir itu kepadamu? Siapa yang memasukkan kamu ke dalam peti mati? Kok berani-berani yang ngomong aku nggak butuh orang lain? Sombong banget. Napas yang kita miliki pun milik Tuhan yang pada saatnya akan kita kembalikan kepada pemiliknya. Pinjam ini napas ini pinjam. Jika segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang kekal dan hanya bersifat sementara, karena Alkitab juga mengatakan langit dan bumi akan berlalu tetapi firman-Nya kekal selamanya, bukankah seharusnya kita mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Dia yang telah menganugerahkan segala sesuatu yang telah kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Dan terakhir ini ya, bear with me. Akan conclude setelah ini. Apa yang terjadi? Perlu kita jawab. Saat kita lupa bersyukur dan berterima kasih. Sering lupa kan? Jujur aja, lupa kan? Apa yang terjadi? Kita tidur tanpa doa misalnya. Lupa bersyukur sepanjang hari Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah berkati, ada makanan, minuman, udara yang kita sedot, dan sebagainya. Sejauh ini kita telah membahas untuk senantiasa mengucap syukur. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi saat kita lupa tanda petik bersyukur dan berterima kasih? Mazmur 103 ayat 1-5 mengatakan, ini pujian dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Sudah bersyukur belum? Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sudah bersyukur belum? Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Sudah bersyukur belum? Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya. Sudah bersyukur belum? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sudah bersyukur belum? Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sudah bersyukur belum? Ini semua kebaikan ini. Kita hidup dalam masyarakat di mana keegoisan berlimpah. Egosentrik. Dan seringkali orang tidak memikirkan rasa terima kasih apalagi bersyukur. Tetangga urusan mereka sendiri. Membantu orang tidak mau, dibantu mau. Anugerah yang diberikan diabaikan atau orang tersebut sama sekali tidak menyadari pemberian itu. Namun Daud melatih dirinya untuk senantiasa bersyukur seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 1-5 yang barusan kita baca bersama-sama ini tadi. Dalam Mazmur 103 tadi, Daud memuji Tuhan atas belas kasihannya yang melimpah. Dia mengatakan kepada jiwanya, dia perintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Sebanyak 6 kali dalam Mazmur 103 tadi. Dan untuk tidak melupakan segala kebaikannya. Kemudian Daud menyebutkan beberapa hal baik yang dilakukan Allah bagi umatnya. Ada daftarnya tadi. Yang saya katakan, sudah bersyukur belum? Sudah bersyukur belum? Lebih daripada separuh Mazmur, Daud memerintahkan jiwanya dan batinnya untuk memuji Tuhan. Dan untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan tersebut. Kata kerja Ibrani asli yang diterjemahkan lupa berarti kehilangan ingatan atau kenangan. Kita nggak gila kok. Tetapi kata lupa juga bisa berarti mengabaikan, artinya memilih untuk mengignore. Atau bahasa Jakarta belaga bego. Nggak peduli. Kebaikan Tuhan mewakili semua hal baik
yang Tuhan sediakan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya. Kita bersyukur dan memuji Tuhan dengan mengambil waktu untuk bersyukur atas segala kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Pujian mirip dengan melatih otot-otot kita untuk bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi kuat. Kita pergi ke gym, kita melatih otot kita. Jika kita secara teratur meregangkan, melenturkan, dan menggunakan otot kita, kita tidak akan kehilangan kekencangan otot kita. Bersyukur seperti itu. Melatih pikiran kita dengan hal positif. Filipi 4 ayat 8 seperti itu juga. Pikiran kita terlatih cerdas. Sebaliknya, otot kita bertumbuh menjadi kekar dan tenaga kita pun bertambah melalui otot yang terbentuk tersebut karena kita melatihnya. Dan jika kita terbiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkatnya, atas rahmat yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, dan juga bersyukur atas kesetiaannya yang begitu besar, tertulis juga dalam Ratapan 3 ayat 22-23, maka kita tidak akan mungkin lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Dia yang setia. Makan aja nggak lupa. Kok bersyukur bisa lupa sih? Jika kita tidak mengucap syukur, jika kita lupa memuji Tuhan, jika kita mengabaikan segala kebaikannya, atau lebih buruk lagi, jika kita tidak peduli terhadap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita yang telah kita terima, karena kita menganggapnya bahwa sudah seharusnya Tuhan melakukan itu bagi kita, sudah seharusnya Tuhan memberkati kita, sudah seharusnya Tuhan melindungi kita. Jika kita berpikir seperti itu, maka kita pasti akan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang sudah, sedang, atau yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Daud adalah orang yang tahu berterima kasih dan ia menaikkan ucapan syukurnya seperti yang tercatat dalam Mazmur 103 yang kita baca tadi. Kesimpulan saya, kata penutup saya sebagai berikut. Summary-nya, sikap tidak berterima kasih kepada Tuhan bukanlah penyebab kejahatan, bukan, melainkan akibat kejahatan. Begitu kita mengeraskan hati kita sampai kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai sumber pemberian satu-satunya dalam kehidupan kita, sumber kehidupan satu-satunya dalam kehidupan kita, sumber pengampunan satu-satunya dalam kehidupan kita, sumber pengetahuan satu-satunya dalam kehidupan kita. Jika itu yang kita pikirkan, tidak ada sesuatu hal lain lagi yang dapat membatasi kita. Karena kita sudah tidak menganggap Tuhan sebagai sumber pemberian yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai terjadi itu. Kita menjadi hukum bagi diri kita sendiri. Salah satu alasan Alkitab mengambil pendirian yang kuat terhadap hati yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih adalah karena Tuhan tahu bahwa hasil akhir dari keangkuhan seperti itu adalah pikiran yang terkutuk. Roma 1 ayat 24. Kita sering, ketika kita sering mengingatkan diri kita sendiri bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, Yakobus 1 ayat 17, maka kita akan menjaga hati kita untuk tidak menjadi sombong dan kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang dianugerahkannya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya izin minum, kemudian kita doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus yang meyakinkan setiap kami yang telah mendengarkan atau akan mendengarkan berita baik ini melalui YouTube. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Biarlah ucapan syukur itu senantiasa keluar dari mulut kita. Dan kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita memulai kehidupan kita, membuka lembaran waktu kita ini dengan ucapan syukur, dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua orang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya, semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini berkata,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.